Monggo diminum dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar channel NU Online Ranting Agung Rejo. Alhamdulillah, kali ini kita akan memberi satu konten yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita cuman menampilkan dokumentasi dari kegiatan yang berlangsung di NU Ranting Agung Rejo, dan di malam hari ini kita akan mengadakan satu podcast perdana. Dan karena ini perdana, tamu yang kita undang adalah beliau Rois Suriah kami, Rois Suriah Ranting Agung Rejo, Kiai Muhammad Maulan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini di kepengurusan NU kami, NU Kadung Rejo, sebagai Ketua Suriah yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 periode. Dua periode. Kemarin waktu ada pergantian struktur, ternyata beliau terpilih lagi di MWC. Dan karena ini perdana, kita akan mulai dari yang paling sepuh, yaitu Ketua Suriah kita. Dan tema kita pada video kali ini terkait dengan bagaimana fikih Madzhab Syafi'i menetapkan kewajiban puasa 1 Ramadan. Karena memang video ini dibuat saat mendekati puasa Ramadan, maka menurut kita sangat tepat untuk membuat satu tema yang berkaitan dengan Ramadan. Namun sebelum itu, sebagai perkenalan, mungkin dari para penonton masih belum ada yang mengenal sosok beliau yang ada di depan saya ini. Kami ingin sedikit meminta satu penjelasan seputar biografi beliau, bagaimana beliau di waktu muda, bagaimana beliau di waktu kecil. Yang pasti beliau ini adalah alumni atau lulusan dari Pondok Pesantren Langitan, satu pondok yang terbilang cukup besar di Jawa Timur. Jadi sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas malam ini, saya persilahkan dulu kepada beliau untuk menceritakan sedikit profil beliau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Langsung saja, nama saya sudah jelas. Saya dilahirkan menurut ijazah MI saya. Itu dilahirkan pada 1962. Jadi saya ini sudah cukup tua, cuman pengalaman sangat muda. Oleh karena itu nanti dalam saya menjawab pertanyaan, ya, itu mungkin banyak kekurangan atau kekhilafan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi Ustadz Minan menanyakan tentang masa kecil saya. Saya di waktu kecil lahir di Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Klotok, Dukuh Landian, Plumpang. Pada tahun tersebut saya kecil, ya seperti layaknya anak kecil, saya sering bermain seperti layaknya anak kecil, bal-balan, poli, dan lain-lain. Ya juga mengaji serta sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum. Kurang lebihnya saya pada waktu itu di waktu kelas 1 dan 2
itu saya sekolah masih menggunakan sabak, ya, sabak. Kemudian yang alat tulisnya namanya grip pada zaman dulu, saya masih ingat. Ya, pada waktu kelas 3 sudah mulai dibelikan buku. Jadi anak sekolah zaman dulu itu betul-betul harusnya, ya, di samping namanya belajar itu harus cerdas, dan juga harus betul-betul rajin. Karena kalau nggak rajin belajar dengan pakai sabak. Nah, itu mungkin dijelaskan dulu Pak Yai, sabak itu apa? Oh iya, sabak itu seperti entah kayu entah apa ya, kemudian dicat hitam. Berarti media tulis gitu. Iya, media tulis. Kalau zaman sekarang ya buku lah. Oh. Kemudian grip itu ya, kalau dulu agak besar, tapi seperti isi pensil zaman sekarang. Grip namanya. Seingat saya seperti itu. Jadi saya insya Allah tahun 75 itu kelas 6. Insya Allah saya keluar kelas 6 itu ya 76 insya Allah. Jadi saya itu sudah cukup tua, oleh karena itu saya mohon maaf, ya. Saya mohon maaf jika nanti, ya, setelah itu saya mondok, ya, mondok juga tidak lama. Saya mondok insya Allah mulai tahun 77 sampai saya mondok itu langsung kelas 2 MI sampai kelas 6 itu selama 5 tahun, ya. Kelas 6 itu pelajaran alfiyah. Setelah itu karena orang tua saya meninggal dunia, nah, lalu saya itu pulang, lalu oleh ibu saya suruh kembali mengaji, mungkin dapat 1 tahun atau setengah tahun, lalu saya boyong. Jadi sangat-sangat minim lah waktu saya belajar di pondok itu. Oleh karena itu tidak seperti Ustadz Minan ini yang berpuluh tahun di pesantren juga mengajar. Saya kok apalagi mengajar, paham yang diajarkan oleh Pak Guru saya belum sama sekali. Itu betul. Tapi dengan waktu yang singkat kan bisa menjadi suriah, Pak. Tapi itulah kelebihan, termasuk kelebihan saya. Kebejonan mungkin. Kebejonan, ya, kebejonan saya, bukan kelebihan. Cuma kebejonan saya mondok hanya 5 tahun, lebih setengah atau kalau maksimal 6 tahun kok sudah bisa menjadi suriah. Itu suatu kebejonan buat saya. Oleh karena itu alhamdulillah saya hidup di Kadungrejo ini, saya sangat suka sekali, sangat senang sekali, dimana orang-orangnya itu sangat agamis, dan kerukunan itu masih betul-betul bisa kita rasakan. Nah, oleh karena itu ya, teman-teman, saya mohon untuk menjaga itu, ya. Hidup yang agamis itu tentunya butuh ilmu. Jadi agama tanpa ilmu sama dengan tidak ada agama. Bahkan beramal tanpa ilmu sama saja tidak beramal. Karena itu dalam suatu nazuman dikatakan, waman bighairi ilmin ya'malu a'malhu mardudatun la tubalu. Kalau nggak salah seperti itu, Ustaz, ya. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tepat sekali kalau pada saat ini kita bersama-sama ingin membahas tentang bagaimana berpuasa dan bagaimana orang itu, kapan orang itu wajib berpuasa. Ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali kita bahas, karena kita berpuasa tanpa dengan
bekal ilmu, mungkin puasa kita itu ya kurang pas atau bahkan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal ilmu yang kita miliki. Ya, itu tadi singkat biografi tentang beliau. Beliau ini walaupun secara struktural di Nahdlatul Ulama jauh di atas saya, karena saya sendiri cuma anggota NU, anggota Ansor, beliau Suriah. Tapi secara kerabat, beliau ini adalah paman dari istri saya, dan kebetulan tempat tinggal kita juga berdekatan. Oleh karena itu, sebelum saya mulai obrolan seputar tema kali ini, saya beri disclaimer dulu. Barangkali nanti ada obrolan yang dalam tanda kutip kurang sopan, ya memang kami ini selalu bertemu setiap hari. Jadi ya terlalu terbiasa itu kadang kesopanan malah kurang gitu. Saya mulai untuk pertanyaan pertama, yaitu apa yang biasa terjadi, fenomena yang biasa terjadi sebelum masuk bulan Ramadan. Kadang di negara kita itu seperti yang kita tahu ada perbedaan penetapan bulan Ramadan. Kadang dari satu organisasi menetapkan hari Rabu, yang lain menetapkan hari Kamis. Nah, di video ini kita akan bahas sebenarnya secara fikih mazhab Syafi'i, cara menetapkan satu Ramadan itu bagaimana. Kebetulan di sini beliau juga membawa satu referensi kitab yang nanti jawabannya bisa langsung ditilik di kitab tersebut, karena tradisi kita memang menjawab sesuatu atau menjelaskan sesuatu tanpa kitab itu ya asal bunyi namanya. Kebetulan kami juga terbiasa setiap bulan mengadakan Basul Masail, jadi untuk menjelaskan satu hukum itu pastinya kalau tanpa referensi itu kurang afdol. Jadi pertanyaan pertama dan yang paling dasar, bagaimana Pak Yai cara menetapkan satu Ramadan menurut fikih mazhab Syafi'i? Monggo. Ya, insya Allah demikian. Dalam menetapkan satu Ramadan, khususnya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya itu menetapkan satu Ramadan yang berlaku bagi kita orang-orang NU. Pertama dengan ru'yatul hilal, langsung melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Ru'yah itu melihat, ru'yah itu melihat bulan atau melihat hilal pada 1 Ramadan. Kemudian juga ada yang menggunakan hisab. Jadi kita itu fleksibel, tidak kaku ya. Bisa dengan hisab, bisa dengan ru'yah. Tapi hisab itu menurut kita orang NU itu biasanya hanya sebagai apa ya? Sebagai pembantulah. Yang pasti itu adalah ru'yah, karena Nabi bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan, dan berhari rayalah karena melihat bulan. Ini insya Allah dalil yang dipakai oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi juga orang NU walaupun menggunakan ru'yah, yang pasti itu ru'yah, juga orang NU menggunakan dalil hisab ya. Jadi menghitung perjalanan bulan. Nah, itu orang NU. Jadi sangat mudah. Nah, dalam menentukan satu Ramadan, orang NU itu menentukan satu Ramadan artinya kita diwajibkan berpuasa itu jika kita sudah mengalami 5 hal. Jadi kalau kita sudah mengalami 5 hal ini, kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Nah, 5 hal ini, 5 hal itu berarti 1 dari 5 ya? 1 di antara 5 hal. 1 di antara 5. Jadi kalau sudah atau tahu 1 di antara 5 hal ini, kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, 5 hal ini yang 2 hal
itu berlaku secara umum. Berlaku secara umum artinya semua orang yang sudah mengalami salah satu di antara dua hal ini wajib melakukan puasa. Yang kedua, berlaku secara individu atau khusus. Atau khusus. Ini cara menentukan kewajiban puasa Ramadan. Berarti coba saya ulang Pak. Ya. 5 itu yang 2 untuk umum, ya, secara general, secara seluruh orang. Yang 3 khusus, personal. Ya. Monggo. Untuk yang secara umum untuk semua orang, 1, tadi kan ada 2 hal yang untuk semua orang. 1, ketika bulan Sya'ban ini sudah sempurna 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, siapapun saja wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, dengan melihat hilal 1 Ramadan, ketika sudah tanggal 29 Sya'ban, biasanya kita orang NU ini melaksanakan ru'yah. Jadi jika pada waktu itu kok sudah terlihat bulan, berarti itu bulan 1 Ramadan. Disyaratkan yang melihat itu adalah orang yang adil secara syahadah atau adil secara penyaksian, yaitu betul-betul orang yang adil. Berarti tidak sembarangan orang nih Pak ya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa dijadikan saksi, sehingga semua orang wajib melaksanakan bulan Ramadan, bukan sembarang orang, harus orang yang adil secara persaksiannya. Nah, orang yang adil secara persaksiannya itu harus memenuhi beberapa syarat persaksian. Ini menurut agama, orang-orang yang dianggap sudah layak dipercaya dalam melihat bulan 1 Ramadan itu jika telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah orangnya harus laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki berarti. Jadi perempuan tidak bisa menjadi saksi. Perempuan tidak bisa menjadi saksi untuk melihat hilal Ramadan. Nah, mungkin ya karena perempuan itu kalau dibanding dengan laki-laki itu ya sangat berbeda. Dalam Al-Quran ada kelebihan seorang laki-laki, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, ya. Allah melebihkan untuk orang laki-laki daripada orang perempuan. Itu mungkin seperti itu mungkin. Yang kedua, orang itu merdeka. Artinya bukan budak. Ya, syarat untuk zaman syarat untuk menjadi dianggap bisa diikuti persaksiannya dalam melihat hilal itu harus merdeka. Artinya budak dan merdeka itu kan status yang ada di masa lalu. Ya, budak. Berarti untuk syarat kedua ini semua orang masuk. Ya, kalau budak itu zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Itu saja. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, Rosidan itu artinya bukan orang yang safeh. Orang safeh itu orang yang kurang penuh lah, secara akal ini kurang penuh, sehingga tidak dimungkinkan orang itu menjadi orang yang bisa adil secara persaksian. Kemudian orangnya tidak mudah lupa, ya, atau bisa dikatakan cerdas. Gimana Ustaz? Muru'atin, ya, yang keempat. Yang keempat, mempunyai muru'ah. Ya. Mempunyai muru'ah ini orangnya ini
tidak apa ya, muru'ah itu ya sifat manusia yang apa, sifat manusia yang sangat baik ya, yang berakhlak ya. Ini namanya muru'ah. Jadi seandainya orang itu kok tidak punya muru'ah ya, maka kesaksiannya tidak diterima. Misalnya tidak punya muru'ah itu ya cara aku lah, bergejekan, suka bergejekan, tidak punya muru'ah, sehingga orang lain tidak mau menghormati dia. Punya kehormatan Ya, berarti. punya kehormatan ya. Punya muru'ah atau punya kehormatan ya, sehingga orang lain mau menghormati dia. Tapi kalau dia tidak punya muru'ah, tidak punya kehormatan, maka ini persaksiannya tidak diterima. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah cerdas ya, mudah ingat ya, tidak lupaan, tidak sering lupa atau ya pokoknya kurang cerdas ya. Bahasanya ini saya yang kurang, bahasa Indonesia ini saya tidak menguasai, sehingga untuk apa namanya mengatakan yang pas itu saya tidak bisa. Makanya tadi saya dengan Ustadz Minan ini saya nggak bisa Ustadz, tapi dipaksa Ustadz Minan sehingga saya menyampaikan ini kurang pas. Kemudian seterusnya adalah natikon, bisa bicara, tidak bisu ya. Jadi orang bisu seandainya bisa melihat pun, orang bisu ini tidak diterima kesaksiannya dalam melihat hilal. Kemudian bisa mendengar, orang yang tuli tidak diterima persaksiannya dalam melihat hilal. Kemudian bisa melihat, nah tentunya orang buta tidak bisa melihat, tentunya sama sekali tidak diterima persaksiannya dalam melihat hilal. Kemudian tidak pernah melakukan dosa besar seperti zina atau membunuh orang misalnya. Tidak, dan tidak juga selalu melakukan dosa kecil. Walaupun kecil, kalau selalu dikerjakan, maka itu bisa menghalang-halangi dia diterima menjadi persaksiannya untuk melihat hilal. Tapi kalau dia itu sering melakukan dosa kecil, tapi ibadahnya, taatnya kepada Allah itu sangat menonjol, itu masih diterima dia sebagai orang yang menyaksikan hilal, masih bisa diterima. Kalau dia itu ibadahnya, taatnya kepada Allah itu menonjol walaupun sering berbuat dosa. Dominan mungkin ya. Ya lebih dominan taatnya daripada maksiatnya, mungkin seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau saya hitung tadi kira-kira 11 ya. Berarti syarat orang menjadi saksi melihat hilal itu yang pertama laki-laki, yang kedua merdeka, yang ketiga pintar. Pintar dalam arti tidak dalam arti normal ya, tidak orang yang kurang gitu. Yang keempat dia memiliki kewibawaan, yang kelima punya daya ingat yang kuat, yang keenam bisa berbicara bukan tuna bicara, kemudian bisa mendengar, bisa melihat, tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak selalu melakukan dosa kecil, atau dia selalu melakukan dosa kecil tapi taatnya itu lebih dominan daripada dosa yang dilakukan. Itu syarat seorang menjadi saksi melihat hilal. Kemudian yang berikutnya mungkin, jadi tadi kan untuk menetapkan 1 Ramadan ada 5, yang 2 itu secara umum, yang 3 secara khusus.
Yang secara umum adalah menggenapkan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua adalah melihat hilal dengan tadi yang sudah dijelaskan syarat-syarat siapa yang bisa menjadi saksi untuk melihat hilal. Kemudian yang ketiga ya mungkin. Ini untuk yang secara khusus ya. Secara khusus ini ada 3 hal. Jadi secara khusus ini untuk individu seseorang yang melihat hilal, nah ini wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Jadi 3 hal itu, yang pertama adalah melihat bulan bagi orang yang melihatnya, walaupun orang itu fasik. Jadi seandainya orang itu fasik tapi sudah melihat hilal Ramadan atau 1 Ramadan, maka baginya wajib melaksanakan puasa Ramadan. Oh, berarti kalau untuk diri sendiri, tidak harus memenuhi syarat tadi ya. Kalau untuk diri sendiri tidak harus memenuhi syarat 11 tadi ya. Jadi ini walaupun fasik, ini dia wajib melaksanakan puasa Ramadan jika dia sudah bisa melihat bulan 1 Ramadan, tanggal bulan 1 Ramadan maksudnya. Yang kedua, dengan berita adanya seseorang yang melihat hilal pada 1 Ramadan. Jika yang kedua ini ya, ini ditafsir. Jika orang yang memberi kabar adanya bulan 1 Ramadan itu orangnya bisa dipercaya, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Jadi kalau orang yang melihat hilal 1 Ramadan itu bisa dipercaya, orangnya sangat dipercaya, sudah umum lah kalau orang itu orang yang sangat baik dan bisa dipercaya, maka kita wajib ikut melaksanakan puasa Ramadan, baik kita itu membenarkan, kita itu percaya, maupun kita tidak percaya. Jadi kalau orang itu bisa dipercaya, orang yang betul-betul bisa dipercaya untuk melihat bulan, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Walaupun kita tidak percaya ya? Walaupun kita tidak percaya, atau kita percaya nggak percaya, nek wong kuwi bener-bener bisa dipercaya, maka kita wajib ikut berpuasa. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tapi kalau misalnya orangnya tidak terpercaya gimana itu? Jika orang yang melihat bulan itu tidak terpercaya, maka tidak wajib bagi kita untuk berpuasa, kecuali kalau kita itu mempercayai dia, walaupun dia itu tidak terpercaya di tengah masyarakat, tapi kita percaya kalau dia itu betul-betul sudah melihat tanggal 1 Ramadan, maka kita juga wajib mengikutinya. Nah, bagi orang yang tidak percaya kepada dia, maka orang itu tidak wajib mengikuti berpuasa. Demikian, ini yang kedua. Coba saya ulangi Pak ya. Ya. Mungkin contohnya ya nanti dikoreksi. Jadi seumpama Pak Wafik melihat hilal, terus memberitakan ke saya, saya kemarin lihat hilal. Itu apakah saya harus berpuasa? Itu tergantung Mas Wafiknya sendiri, ini orangnya terpercaya apa tidak. Kalau beliau terpercaya, berarti saya harus berpuasa, walaupun saya tidak percaya. Tapi kalau beliau tidak terpercaya, orangnya pembohong misalkan, itu tergantung saya, apakah saya percaya apa tidak. Betul nggih? Kalau sampean percaya, maka sampean wajib berpuasa. Mungkin seperti itu jawabannya. Ya, insya Allah seperti itu. Nanti bisa dikoreksi oleh Ustadz Minan yang betul-betul beliaunya ini masih muda tapi sudah masalah pemahaman kita luar biasa. Yang ketiga,
eh, menyangka masuknya Ramadan dengan istihad. Menyangka masuknya Ramadan dengan istihad ini bagi orang yang apa ya, bingung mungkin. bingung atau ragu-ragu ini, bingung sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Jika ada orang yang bingung belum sudah masuk bulan Ramadan atau belum, ini dia wajib berpuasa Ramadan dengan cara beristihad. Nah, jadi istihad itu berusaha betul-betul ingin tahu kapan tanggal 1 Ramadan atau kapan masuknya bulan Ramadan. Misalnya seperti dia mendengar suara suara meriam misalnya, atau melihat api yang biasanya itu di atas menara itu dinyalakan api, itu ada suatu daerah ya, mungkin di daerah Arab sana, yang biasanya setiap 1 Ramadan ini menyalakan api di atas menara. Ini untuk biasanya untuk untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang tidak bisa melihat bulan, ya, tidak bisa melihat bulan 1 Ramadan, hingga di dalam satu daerah itu ada menyalakan api di atas menara. Ini tanda sudah masuk 1 Ramadan. Mungkin contohnya itu Pak ya, mungkin contohnya tentara atau militer yang ditugaskan di tengah hutan gitu mungkin. Dia tidak tahu informasi masuknya Ramadan kapan, berarti dia bisa berkewajiban puasa Ramadan kalau melihat tanda-tanda ini mungkin. Iya, juga bisa seperti itu. Ya, biasanya mungkin zaman dulu insya Allah ada. Tapi karena sekarang ini sudah sangat mudah kita mencari informasi, sehingga 1 Ramadan itu sangat mudah kita ketahui lah dari berita-berita, dari penetapan pemerintah. Biasanya sekarang itu setiap waktunya 1 Ramadan pemerintah sudah menetapkan. Nah, biasanya seperti itu. Ini biasanya juga menggunakan ru'yah, juga menggunakan hisab. Biasanya pemerintah kalau zaman sekarang insya Allah ya ikut yang ru'yah biasanya kalau zaman sekarang. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan itu 1 Ramadan, maka semua orang ya, satu negara ini wajib mengikuti penetapan pemerintah ya. Sehingga kita wajib berpuasa Ramadan pada hari itu, yaitu ketika pemerintah telah menetapkan. Insya Allah demikian cara mengetahui 1 Ramadan atau penetapan 1 Ramadan, sehingga kita diwajibkan untuk berpuasa pada hari itu. Ya seperti Ustaz. Jadi untuk penetapan yang skalanya khusus personal ada 3. Ini coba saya ulangi, saya simpulkan. Yang pertama melihat hilal. Jadi siapapun itu kalau dia melihat hilal berarti dia harus berpuasa. Untuk yang kedua mendapatkan berita atau informasi dari orang yang melihat hilal secara langsung sesuai dengan rincian tadi. Kemudian yang terakhir dugaan masuknya bulan Ramadan dengan beberapa tanda yang ada. Baik, itu tadi podcast pertama kali, mohon dimaklumi karena ini perdana dan saya kira masih banyak sekali yang kekurangan dari perdana ini. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada para admin, mungkin nanti merepotkan mereka, banyak yang diedit mungkin. Untuk itu kami persilahkan langsung kepada beliau untuk memberikan kalimat terakhir sebelum kami tutup podcast kali ini. Ya, alhamdulillah
kita bisa bersama-sama duduk menyampaikan sedikit tentang ilmu yang harus kita ketahui. Oleh karena itu semoga ilmu yang kita bahas sekarang betul-betul bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Ramadan kali ini kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan puasa Ramadan dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita dapat menjadi orang yang bertakwa, yakni inti kita berpuasa Ramadan.